Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Salman Alfarisi dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang batu-batuan. Batu-batuan, menurut proses pembentukannya, batuan pembentuk kulit bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku adalah magma yang menerobos dari dalam bumi menuju permukaan bumi, berasal dari dapur magma, dan membeku di dalam bumi dengan massa yang besar disebut batolit. Batolit kecil dengan permukaan cembung dasar yang rata disebut lakolit. Di dapur magma suhu masih tinggi dan makin ke atas makin dingin. Magma yang membeku berubah menjadi batuan beku. Ada 3 jenis batuan, yaitu batuan beku luar, batuan beku selah, gang atau korok, dan batuan beku dalam. Yang pertama ada batuan beku luar. Batuan beku luar adalah batuan beku yang terjadi dari magma yang membeku, dan proses pembentukannya terjadi di permukaan bumi. Proses pendinginannya, magma berlangsung cepat sehingga seluruh batuan mengalami pembekuan yang merata. Contoh batuan beku luar lainnya adalah trakit, andesit, dasit, dan basalt. Yang kedua, batuan selah, gang atau korok. Jika proses pembekuan magma terjadi di sela-sela lapisan kulit, batuan beku yang terbentuk disebut batuan beku selah, gang, atau korok. Jika penyusupan magma tersebut memotong lapisan kulit dan membentuk sudut tegak atau sudut miring disebut dike. Batuan beku yang sebagian berupa kristal dan sebagian yang lain berupa pembekuan disebut batuan beku fortir atau porfiris. Yang ketiga ada batuan beku dalam. Jika proses pembekuan magma terjadi jauh di dalam bumi disebut batuan beku dalam. Jauh di dalam bumi, proses pendinginan magma berlangsung sangat lambat, sehingga proses yang terjadi bukan pembekuan, melainkan pengkristalan. Oleh karena itu, salah satu ciri batuan beku dalam berupa kristal besar atau halokristalin. Contohnya gabbro, diorit, dan granit. Jika penyusupan magma disebut belum sampai permukaan bumi, disebut intrusi magma. Jika telah sampai permukaan bumi, disebut ekstrusi. Yang kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari proses pengendapan bas lepas atau fragmen hasil perombakan atau pelapukan. Batuan lain yang terangkut dari tempat asalnya oleh air, es atau angin, yang kemudian mengalami proses pemadatan dan perekatan. Berdasarkan proses terjadinya batuan sedimen dibedakan sebagai berikut. A. Batuan sedimen klasik atau mekanis, terbentuk dari hasil rembakan batuan asal secara mekanis. Contohnya adalah konglomerat, breksi, batu pasir. B. Batuan sedimen organik, terbentuk dari endapan bahan organik atau binatang atau tumbuhan, contoh batu gamping, batu bara, dan gambut. C. Batuan sedimen kimiawi, terbentuk secara kimiawi, contohnya travertin, anhidrit, dan halit. Berdasarkan tenaga pengangkutannya, batuan sedimen dikelompokkan sebagai berikut. A. Batuan sedimen aeolis, pembentukannya diendapkan oleh tenaga atau media angin. Yang B. Batuan sedimen akuatik, pembentukannya diendapkan oleh tenaga air. Yang C. Batuan sedimen marin, yaitu pembentukannya diendapkan oleh gelombang air laut. Yang D. Batuan sedimen glasial, pembentukannya diendapkan oleh tenaga glacier. Berdasarkan tempat pengendapannya, batuan sedimen dikelompokkan sebagai berikut. A. Batuan sedimen terestis, pengendapannya di daratan. B. Batuan sedimen fluviatis, pengendapannya di daerah sungai. C. Batuan sedimen limnis, pengendapannya di danau. Dan D. Batuan sedimen marine, pengendapan di daerah laut. Berdasarkan ukuran butir penyusunannya, batuan sedimen kelas 3 dibedakan sebagai berikut. A. Bongkak atau boulder, ukuran butir kurang dari 256 mm. B. Kerakal, ukuran butir 64-256 mm. C. Kerikil, ukuran butir 4-64 mm. D. Batuan pasir kasar, ukuran butir 2-4 mm. E. Batuan pasir, ukuran butir 1/16-2 mm. F. Batu lanau, ukuran butir 1/256 sampai 1/16 mm. G. Batuan lempung, ukuran butir
kurang dari 1/256 mm. Yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan metamorf atau yang biasa disebut malihan terbentuk dari batuan beku, batuan sedimen yang mengalami perubahan akibat tinggi dan tekanan yang besar. Batuan metamorf dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Metamorf kotak terbentuk karena pengaruh suhu yang sangat tinggi dalam waktu yang lama. Batuan yang letaknya dekat dapur magma, seperti batuan kapur, akan mengalami perubahan menjadi batu pualam. Yang B, metamorf dinamo, terbentuk akibat tekanan kuat dalam waktu lama. Contohnya batu sabak. C, metamorf pneumatolis. Kontak tersebut akibat pengaruh panas dan masuknya unsur lain dalam proses metamorfose, seperti gas fluor dan borium. Contohnya batu permata. Yang keempat ada siklus batuan. Siklus atau daur batuan merupakan proses pembentukan perubahan bentuk, peleburan, dan kembali lagi pada proses pembentukan batuan di bumi yang terjadi secara terus-menerus. Secara ringkas, magma karena mengalami pendinginan berubah menjadi batuan beku, kemudian berubah lagi menjadi batuan sedimen, selanjutnya menjadi batuan metamorf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.